Kejar aliran dana korupsi kuota haji, KPK buka peluang periksa Ketum PBNU Yahya Kholil. Mereka jual, kita buruk habis. Semua orang berdasar NKRI dan mati Pancasila Jaya, tapi tidak tahu siapa yang bikin jargon ini, siapa yang bikin. Maka tidak pernah dan tidak mungkin lagi diragukan kecintaan kita kepada negeri ini. Rasakan ini balasan untuk kalian para koruptor dana haji. Gus Yahya, ini yang merupakan kakak mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas, mungkin akan dimintai keterangan. Dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemanggilan saksi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan yang tengah berjalan. Budi menegaskan bahwa salah satu fokus utama penyidik ini adalah menelusuri aliran dana hasil korupsi. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi termasuk potensi pemanggilan Gus Yahya ini diarahkan untuk mendalami jejak uang haram ini. Sebelumnya, dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu juga telah menyatakan bahwa KPK tengah menerapkan metode follow the money untuk melacak kemana saja dana hasil korupsi ini mengalir. Ia menjelaskan bahwa penelusuran ke ormas keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji ini melibatkan peran ormas. Asep menegaskan terkait dengan langkah ini bukan untuk mendiskreditkan institusi tertentu, melainkan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Di sisi lain, Tribuners pihak PBNU melalui Akwan Abdul Muhaimin telah mendesak KPK untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Ia mengaku gerah karena lambatnya penanganan kasus dinilai telah mencemari nama baik PBNU dan menimbulkan kesan seolah-olah lembaga tersebut terlibat secara institusional. Apapun yang bersalah diangkut saja. Daripada tetap ada itu, toh masyarakat bisa browsing, toh masyarakat bisa jebol situs, bisa ngehack. Daripada dihack orang, situsnya jebol orang, akhirnya tetap ketahuan, ternyata fulan itu dapat nggak kena KPK juga. Lagi-lagi kepercayaan kepada NU juga turun lagi. Mending selamatkan NU-nya daripada berpikir menyelamatkan 1-2 orang, tapi NU nggak kunjung dipercaya kembali oleh umat. Puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Tantangan itu masih saja muncul. Kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri. Ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis, gitu ya. Kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama.
Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa nanti kita akan melihat ya dalam proses penyidikannya. Ya, jadi dari pemeriksaan beberapa saksi yang sudah dilakukan, kegiatan penggeledahan dan penyitaan, penyidik juga telah melakukan penyitaan beberapa aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi. Saya sudah melakukan cross check ke bendahara dan beberapa hari ini kita clear tidak ada itu. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah oknum, ya kita minta ya sebut aja oknumnya, ya kan, yang namanya oknum itu di semua tempat mungkin bisa terjadi, tidak bisa disebut sebagai mewakili. Jadi yang kita inginkan agar clear kan. Faktanya begitu. Jangan ketawa-ketawa Pak, ini serius. Ini kita pakai duit umat. Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena tentu aliran dana itu tercapture oleh PPATK, sehingga kemanapun aliran dana itu bisa kita bawa ke dalam lainnya bekerja sama dengan PPATK. Di samping kita juga melakukan upaya-upaya maksimal karena perpindahan uang tidak selalu melalui lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yang memang bisa dimonitor oleh PPATK. Ketika itu dilakukan cash gitu ya, untuk membeli sesuatu, nah kita menyusurinya sendiri. Oh, ini beli dari siapa? Makanya kita panggil. Seperti halnya misalkan pembelian tadi di BJB dengan mobil cash. Kita tanya ke yang transaksinya di situ, berapa uangnya yang dibayarkan, berapa harganya dan lain-lain. Nah, kita tinggal, kalau misalnya Pak, uangnya sebagian ditransfer, nah, kita tinggal lihat yang berarti minta sama ke perbankan dan ada di situ, dan di rekeningnya kan rekening orangnya. Akhirnya kita bisa lihat. PBNU mendukung ya, upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Itu dulu yang pertama. Itu disampaikan berulang-ulang juga oleh PBNU. Yang kedua, sungguh-sungguh menghormati upaya KPK dalam rangka mengusut ya berbagai dugaan korupsi kepada siapapun. Itu tentu PBNU sangat menghormati ya. Tetapi berikutnya yang kedua, kami memastikan ya, bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat. Jika ada pengurus ya yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kemarin ada komentar tuh dari salah satu pengurus terbesar PBNU, Kiai Abdullah Muhaimin, yang mengatakan tuh bahwa KPK ini terlihat banyak drama lah, terlalu lama untuk menetapkan tersangka tuh dalam tuh kasus kuota haji. Nah, itu tuh bagaimana tanggapannya? Jadi penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih berproses ya. Penyidik juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan penyidik juga telah melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari petunjuk dalam mengungkap perkara ini. Termasuk juga penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini.
Nah, mengenai pihak-pihak siapa yang nanti ditetapkan sebagai tersangka, kita tunggu saja karena memang penyidikannya masih berproses. KPK nanti tentu akan menyampaikan update perkembangannya, siapa-siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kira-kira apa kendalanya yang membuat ini tuh berjalan tuh lama? Karena kan sudah ada penggeledahan, apalagi tuh kemarin Bonyamin ya itu dari MAK itu sudah memberikan barang bukti tambahan. Kira-kira ada hal apa? Penyidikan dalam perkara ini berproses secara positif karena pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan hadir dan membantu dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, baik dari Kementerian Agama, asosiasi ataupun para pemilik biro perjalanan haji. Ya, jadi setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi didalami, dianalisis, dan itu tentu sangat membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Kira-kira dalam waktu dekat, Mas, kata Pak Asep itu kemarin, secepatnya, tidak terlalu lama lagi ya, KPK nanti akan sampaikan update dari perkara ini. Agak susah rasanya untuk percaya korupsi seperti itu mengalir kepada sebuah organisasi dalam nama organisasi. Yang mungkin terjadi menurut saya bukan PBNU, tapi oknum di PBNU. Dan itu pas tidak masuk ke bendahara atau keuangan NU secara resmi gitu ya. Sehingga kita mendorong KPK begini. Saya percaya kalau KPK sudah bicara itu, indikasinya sudah ada. Modusnya memang sering terjadi. Jadi begini, misalnya ada korupsi ya. Kuota itu kan seharusnya 8.600 orang jamaah itu dapatnya ya. Tapi ini diambil sebagai haji khusus furoda lalu dijual ke travel. Nah, travel kontrak resminya udah pasti beres gitu. Diteliti dengan sudut apapun beres gitu. Tetapi kita kan bisa tahu dalam pengalaman yang sudah ada kickback diam-diam. Karena memang saya khawatir mungkin kalau kasus ini berlarut-larut tidak segera ada penetapan tersangka, ini akan dijadikan suatu bagian politik. Mengingat pejabat-pejabat yang menduduki jabatan saat itu, termasuk menteri, itu memiliki posisi yang strategis dan memiliki influence politik yang tidak dapat disanksikan. Nah, untuk itu semakin lama KPK menetapkan tersangka di dalam kasus ini akan memberikan celah adanya upaya-upaya intervensi dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Guys, menurutku ini adalah kasus korupsi yang mana tersangkanya itu adalah paling banyak karena tersebar di seluruh Indonesia. Nih, pertama ini nih, Ketua PBNU Gus Yahya bicara soal korupsi kuota haji yang menyeret adiknya, yaitu mantan Menteri Agama di era Jokowi. Yahya Khalil Stakuf meyakini adiknya Yakut Khalil Qaumas tidak bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tahun 2024. Kok Ketua PBNU kayak membela adiknya sendiri? Ternyata lihat ini guys nih, gandeng PPATK, KPK telusuri dugaan aliran dana korupsi kuota haji ke PBNU. Gila nggak tuh? Tambah ini lagi guys nih, KPK sebut pejabat Kemenak tiap tingkat dapat jatah di kasus korupsi kuota haji. Ingat, tiap tingkat artinya dari pusat, provinsi hingga kabupaten. Bayangin gimana sih modusnya? Jadi kayak gini kata KPK. KPK mengungkapkan travel haji atau agensi perjalanan tidak mendapatkan kuota haji khusus tambahan tahun 2024 jika tidak memberikan uang ke Kemenak. Gila nggak? Yang korban tentu adalah rakyat. Ini kasian banget, lihat ini guys nih. Modus jual beli kuota haji, jamaah lama cuma diberi waktu 5 hari pelunasan agar tak sanggup bayar. Gila, jahat banget nggak? Gila kalian, mari kawal nih. Banyak hak orang yang diambil kayak gini nih. Tangkap semuanya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Ketua Umum Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Yahya Khalil Stakuf terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kemenak tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa nanti kita akan melihat ya dalam proses penyidikannya, kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 15 September tahun 2025.
Salah satu pokok pemeriksaan yang bakal didalami dari kakak mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas, YCK, itu terkait dugaan aliran dana kasus korupsi kuota haji ke PBNU. Terkait dengan dugaan aliran uang dalam melakukan penelusuran terkait dengan aliran uang yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, KPK selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi, jelas Budi. Adapun KPK telah memastikan akan mengumumkan penetapan tersangka apabila ada perkembangan terbaru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023 sampai tahun 2024 di Kemenak. Pernyataan ini menanggapi desakan awan PBNU, Abdul Muhaimin, yang meminta KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Ia mengaku gerah karena penanganan kasus dinilai mencemari nama baik PBNU. Jika sudah ada perkembangan penyidikan perkara ini, termasuk penetapan tersangkanya, kami tentu akan sampaikan, kata Budi Prasetyo. Budi menjelaskan, penyidikan perkara ini masih terus berjalan dengan mengumpulkan bukti dari keterangan saksi maupun aset yang disita terkait dugaan aliran dana kasus kuota haji. Tindakan-tindakan penyidikan melalui pemeriksaan para saksi, penggeledahan, dan penyitaan terhadap aset yang diduga terkait, juga masih terus dilakukan penyidik, bebernya. Budi pun meminta semua pihak, termasuk PBNU, bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Kita sama-sama tunggu proses penyidikan yang sedang berjalan, tegas Budi. KPK diketahui tengah menelusuri dugaan aliran dana kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji Kemenak ke PBNU. Jadi, kami sedang melakukan follow the money, kemana saja uang itu mengalir, seperti itu, ujar pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, tanggal 11 September tahun 2025. Dalam penelusuran tersebut, KPK turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Asep menjelaskan, langkah penelusuran ke organisasi masyarakat keagamaan dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas. Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan, katanya. Langkah tersebut tidak bertujuan mendiskreditkan ormas tertentu. Tentunya bukan dalam artian kami mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut, tidak. Kami memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi, tegas Asep. Menurutnya, penelusuran dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara atau aset recovery. Sehingga kami bisa mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh oknum para koruptor ini untuk dikembalikan kepada negara, tegasnya. KPK resmi memulai penyidikan kasus ini pada tanggal 9 Agustus tahun 2025, setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas dalam tahap penyelidikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2025. Lembaga anti rasuah juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk menghitung potensi kerugian negara. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2025, KPK menyatakan estimasi awal kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, KPK telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menak Yakut. Kasus ini bermula ketika Asosiasi Travel mendapat informasi tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Para pengusaha travel melalui asosiasi kemudian melobi oknum pejabat Kemenak. Lobi itu menghasilkan SK Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas tertanggal 15 Januari tahun 2024. Dalam SK tersebut, tambahan kuota dibagi 50/50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta. Sementara itu, 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenak. Namun, pembagian tersebut diduga melanggar pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mengatur komposisi kuota 92% reguler dan 8% khusus. Selanjutnya, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenak dan sejumlah biro travel.
Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenak disebut berkisar antara 2,600 sampai 7,000 dolar AS per kuota, atau sekitar 41,9 juta rupiah hingga 113 juta rupiah dengan kurs 16.144,45 rupiah. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum sampai ke pejabat Kemenak. Uang setoran tersebut berasal dari penjualan tiket haji kepada calon jemaah dengan harga tinggi, dengan janji bisa berangkat pada 2024 meski baru mendaftar di tahun yang sama. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong. Dari hasil korupsi kuota tersebut, oknum Kemenak diduga membeli sejumlah aset. Salah satunya adalah 2 rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025, senilai 6,5 miliar rupiah. Rumah itu diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen bagi-bagi kuota tambahan haji yang menyalahi aturan.